disanjung nung guru, pada akhirnya jatuh. Hati-hati sama sanjungan nung guru. Jangan, oh ini disanjung sama nung guru, oh hati-hati. Siap-siap akan ada ujian berat setelah itu. Ya, oleh karena itu hati-hati ya, jangan sekali-kali melawan sama nung guru. Jangan, pesan saya satu, jangan melawan sama nung guru. Saya sudah kena getahnya. Jangankan itu nak, saya saja pernah mengatakan bahwa nung guru salah artikan kitab. Dulu waktu pengajian di Papang, kita baca kitab Tanbihul Ghafilin, kalau tidak salah waktu itu, Tanbihul Ghafilin. Ada satu kalimat itu nung guru, bagi saya, menurut saya, karena merasa pintar, bagi saya itu salah arti. Dan itu tidak begitu maksudnya. Apa yang terjadi? Waktu kita lomba ke Kalimantan, kemudian saya dipermalukan di hadapan orang banyak, tidak tahu jawab pertanyaan yang sangat gampang. Langsung saat itu saya sadar bahwa ini dosa saya sama nung guru karena melawan. Dan merasa bahwa nung guru salah. Saya langsung waktu itu menangis. Salah saya sama nung guru. Dosa saya sama nung guru dibalas oleh Allah di lomba baca kitab tingkat nasional. Dipermalukan di hadapan orang banyak di tingkat nasional. Padahal pertanyaannya gampang. Tidak bisa saya jawab. Jadi saya rasa betul. Makanya sampai sekarang saya tidak berani. Kalau guru bilang, saya diam-diam saja. Iya. Kalaupun saya tidak laksanakan, saya tidak pernah mengatakan tidak. Saya diam. Jadi di dalam hidup ini, dan alhamdulillah sering kalau kita ada masalah, ada sesuatu, ingat. Kadang ditelepon nong guru, telepon. Saya kadang-kadang kaget kalau tiba-tiba ada masalah, ada ini tiba-tiba nong guru menelpon. Nah, itu tadi, makanya jangan lupa baca Fatihah. Selalu pautkan hati kalian dengan hatinya guru kita, dengan anak guru. Supaya kalau ada apa-apa kita ingat, kita sadar. Jadi saya cerita ini pengalamannya. Karena kalau saya di sini banyak sekali kenangannya. Kelas 2 SD saya masih kencing. Kencingi sarung kalau malam, dibuang, dicucikan sama putra-putrinya nung guru. Ada mamanya Zakia, Ustazah marhumah, itu yang cucikan baju saya. Itu seperti ibu saya itu, yang antar saya ke sekolah, ke SD, yang cucikan baju saya, cucikan pakai, ini kayak santri nakal memang, santri kurang ajar memang. Nah, karena masih kecil, usia 8 tahun. Jadi ini penting untuk penanaman buat kita. Makanya santri yang paling pertama dibangun itu adalah akhlak. Tidak ada nilai, akhlak. Makanya ada ungkapan ulama, al-adabu qablal ilmi. Akhlak itu harus lebih dahulu daripada ilmu. Maka seorang ulama ketika ditanya, mana lebih lama kita belajar akhlak dengan ilmu? Beliau katakan, saya belajar akhlak selama 30 tahun, sementara saya belajar ilmu hanya butuh 20 tahun. Artinya lebih lama belajar tentang akhlak, tentang adab. Bahkan Rasulullah SAW, kalau dalam hadis, beliau diutus bukan untuk beriman, bukan itu. Tapi diutus liutammima solihal akhlak. Ada hadisnya husnal akhlak, ada hadisnya bunyinya makarimal akhlak. Diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak yang pertama diperbaiki. Kenapa? Karena orang yang akhlaknya bagus gampang menerima ilmu. Kalau orang sudah akhlaknya bagus, gampang menerima ilmu. Jadi akhlak dulu yang diperbaiki. Jadi kalau ada santri suka melawan pengurus, jangan nih, berhenti. Kenapa? Ilmumu tidak akan ada, ilmumu tidak akan berkah. Perbaiki dulu akhlaknya. Akhlak sama guru-guru kita, akhlak sama, terutama sama anak guru, akhlaknya. Jangan kalau tidak ada di gurunya, tidak ada yang lihat, aman, ayo melanggar. Nah itu. Padahal
kita sebenarnya lagi diuji oleh Allah. Kita tidak punya akhlak saat itu. Akhlak paling pokok. Pelajaran paling pokok itu akhlak. Makanya kita santri yang diperbaiki dulu adalah akhlaknya. Bagaimana kita berakhlak. Jangan dulu kalau hafal ini, hafal itu. Sudah akhlaknya dulu. Akhlak itu ciri-cirinya apa? Ada pada keimanan. Makanya coba baca ayat Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Coba artikan. Yarfa'illahu, Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang yarfa'illahu alladhina amanu, mengangkat orang-orang yang beriman. Beriman dulu. Baru walladhina utul ilma, baru berilmu. Baru kemudian Allah kasih darajatin, derajat-derajat. Makanya Allah mengangkat derajat itu bukan hanya orang berilmu. Kalau orang berilmu, siapa bilang banyaknya itu orang yang berilmu itu bukan diangkat derajatnya, malah dipermalukan. Memangnya yang ditangkap-tangkap polisi KPK itu orang tidak berilmu? Berilmu itu. Bahkan ada yang doktor, ada yang profesor. Kenapa itu tadi? Karena tidak disertai dengan akhlak. Padahal syarat pertama derajat itu adalah alladzina amanu. Yarfa'illahu alladzina amanu. Aman dulu, baru walladzina utul ilma. Dua rangkaian baru dapat darajatin. Jadi kalau cuma ilmu saja tidak, belum. Kalau iman saja, akhlak saja tidak. Jadi akhlak serta ilmu dua Kalau ilmu saja, berakhlak saja, itu biasa orang bodoh-bodoh. Biar juga ada orang, karena tidak ada ilmunya, biar juga orang jatuh, baca tongi, alhamdulillah. Ada orang santri jatuh, alhamdulillah. Karena tidak ada ilmunya. Yang ada cuman akhlaknya. Tidak tahu itu bahwa alhamdulillah untuk yang kebaikan. Ambil barangnya temannya, bismillahirrahmanirrahim. Karena cuman ada akhlaknya. Karena Nabi bilang di hadis, awalilah semua dengan bismillahirrahmanirrahim. Biar juga ambil sabunnya temannya, bismillah tongi. Pakai bajunya temannya tanpa seizin, bismillah. Rusak bismillahnya. Nah ini kenapa? Akhlaknya tidak ada. Ilmunya ada, tapi akhlaknya tidak, imannya ada. Ini kan Ustadz bagus. Siapa bilang bismillah tidak bagus? Bagus. Siapa bilang alhamdulillah tidak bagus? Bagus. Tapi kalau bukan tempatnya tidak bagus. Apapun kalau bukan tempatnya tidak bagus. Ada orang saking maunya baca Al-Quran, biar di WC baca tongi Al-Quran. Nah, itu bagus, tapi bukan tempatnya. Jadi jangan melakukan sesuatu. Makanya itulah penting. Saking maunya puasa, ya Allah, pahala puasa itu Ustaz banyak sekali. Iya bang, hari tasyrik puasa. Ya, hari raya puasa. Karena tahu bahwa besar pahalanya puasa. Tidak tahu bahwa ada tempatnya. Tempatnya tidak boleh puasa. Ya itu kan tiada ilmunya. Yang ada cuma iman. Itu bahaya. Padahal yang kita diajari bukan hanya iman, butuh juga ilmu. Tapi jangan hanya ilmu. Tanpa iman, tanpa akhlak. Karena kacau, hancur orang kalau tidak beriman. Hancur orang kalau cuma berilmu. Harus dua-duanya.